Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SMA Muhammadiyah Martapura pada program Biskuit, bincang inspiratif, menarik 10 menit. Di sini saya Raudah selaku host sudah kedatangan bintang tamu nih dari Paduan Suara SMA Muhammadiyah Martapura. Di sini ada Dina dari kelas 11 MIPA dan Rosihan dari kelas 10 Sosial. Sehubungan dengan hadirnya kalian di sini, boleh nggak sih ceritain perasaan kalian gitu? Oh jelas boleh, ini teman saya yang bakal menjelaskan. Oke. Jadi saya merasa senang dan tersanjung berada di sini untuk membicarakan dan menjelaskan apa yang ditanyakan. Baik. Kalau dari kalian sendiri, Paduan Suara SMA Muhammadiyah Martapura itu kayak apa sih? Anggotanya berapa dan siapa saja gitu? Wah, kamu nanya ya bagaimana Aku caranya? nanya. Jadi Paduan Suara Muhammadiyah itu bukan hanya kayak menceritakan tentang musik atau gimana ya. Jadi di saat paduan suara kita tuh belajar juga kayak tangga balok, nada baloknya juga, kayak partiturnya kita juga belajar, kayak do re mi nya juga kita belajar kan. Bukan hanya yang kayak sekedar nyanyi bla bla bla, cuma nyanyi biasa itu. Oke. Tapi juga kita di sini belajar dong gimana caranya mengucapkan kata-kata yang jelas ya Ros. Iya. Kayak kita yang awalnya nggak ngerti sama suara tiba-tiba jadi kayak ngerti lah sama apa itu suara, apa itu nyanyi. Nah jadi paduan suara itu bukan hanya sekedar untuk nyanyi-nyanyi yang nggak nggak teratur. Sebenarnya paduan suara itu tuh harus menyanyi dengan ada aturannya juga. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut itu ada aturannya juga. Oh, iya. Setiap kejelasannya pun harus ada aturannya juga. Kalau nggak jelas otomatis hancur ya. nggak Iyalah sih? jelas, kalau yang nggak bisa otomatis semua yang ada di paduan suara itu merasakan hawa-hawa kehancuran yang bakal Oh, datang. hancur. Gitu. Oke. Kalau dari latihan-latihan sebelumnya yang sudah kalian hadapi itu, apakah sudah membuahkan hasil seperti prestasi gitu? Kalau ada, boleh coba disebutkan prestasinya. Ada gak sih Ros? Ada Apa? banyak lah. Sombong dulu kan. Sebutin Ros. Jadi prestasi kami emang agak banyak. Jadi prestasi kami itu ada Bukan hanya dari kayak prestasi-prestasi yang kayak gimana ya, tapi kami sering dipanggil lah ya kan Ros? iyo. Dipanggil sama siapa tuh? Seperti apa Ros? Dipanggil siapa kita? Ketua cabang, Wow. kayak acara-acara cabang, acara-acara daerah, acara-acara pimpinan. Kita juga sering dipanggil tuh untuk mengisi acara-acara mereka. Jadi bukan hanya sekedar lomba. Kalau lomba kita ada gak Ros menang? Ada menjadi juara 1 Persatuan Karang Intan, menjadi juara 2 di acara MTQ dan meraih piagam penghargaan Best Performance, dan bahkan anggota kami memenangkan vokal solo terus-menerus. Ternyata paduan suara kita ini berprestasi ya. Kalau dari prestasi-prestasi itu kan lomba tuh, berarti otomatis pergi ke banyak tempat ya. Dan otomatis juga banyak hal menarik yang kalian alami. Boleh nih sharing dulu hal menarik apa yang pernah kalian alami. Kalau yang untuk sharing hal yang kami alami banyak sih. Ada sedihnya juga, ada lucunya juga. Tapi kami ada juga marahnya nih. Kayak sharing, kayak tentang kami sedih, tentang kayak kami merasa kalaunya kami itu belum ada perjuangan sama sekali. Terus senangnya juga kita kan sebagai teman ya pastinya merasa kayak kita harus membanggakan teman, harus mempelajari apa yang ada di diri teman itu sendiri. Terus juga kita sedih juga kan, mungkin ada beberapa anggota yang sepertinya agak kurang setuju dengan pendapat yang lain. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju dengan pendapat itu tersebut tadi. Lalu terjadilah perseteruan atau segala macam perdebatan. Tapi di saat terakhir perdebatan, kami akan mendapatkan hal yang benar-benar baik dan terbaik untuk kami. Hal menarik lagi pun kami ya pastinya ada keluar kota ya kan. Waduh. Kayak sebenarnya nggak jauh tapi itu kayak menambah pengalaman untuk kami. Iya. Tidak jauh
Tapi pengalaman yang kami dapat itu sangat-sangat jauh. Jadi bukan hanya keluar kota, tapi sekalian untuk menambah ilmu kami untuk mendapatkan apa itu sebenarnya paduan suara. Sekalian jalan-jalan juga Iya nggak dong, sih? apalagi ketua padus kita ya Garos. Oh gitu ya. Kalau dari yang aku dengar-dengar tadi, pengalamannya cukup menarik. Banyak pembelajaran yang bisa diambil. Selain dari yang itu tadi, pembelajaran apa yang bisa kalian ambil nih? Sebenarnya banyak sih pembelajarannya. Ros, kamu inget gak? Tidak ingin menjadi orang yang egois dan tidak ingin menang Oh sendiri. ya tentu saja. Kalau egois, otomatis organisasi nggak akan terjalankan nggak sih? Pastinya tidak akan terlaksanakan. Karena kalau kita egois kan, satu organisasi kalau masing-masing egois, masing-masing ingin menang sendiri, apakah tidak mengganggu ketenangan anggota yang lainnya juga? Pastinya juga kita sebagai anggota dan ketua padus kita pun juga pastinya tidak nyaman dengan hal itu. Apalagi anggota yang saling berseteru kan. Pasti kayak canggung banget Iya, kalau ada jelas. anggota yang berseteru. Kalau aku dengar-dengar tadi, mungkin ada sedikit permasalahan atau hambatan yang pernah kalian alami di Padus. Boleh nih gitu cerita-cerita dulu. Mungkin sekalian curhat juga kalau mau. Curhat gak Ros? Curhat dong. Wih, curhat dong. Boleh, ayo. Karena saya ini ketua paduan suara periode sebelumnya dan sekarang juga kita sedang berhadapan dengan ketua baru kita juga. Di sini aku sendiri ingin menambahkan pengalaman kami juga, kayak memang setiap organisasi itu ada negatif dan ada positifnya juga. Tentu saja, betul. Pastinya yang positifnya kita ambil dan negatifnya kita buang. Dalam organisasi pasti tidak ada yang namanya keluar dari nama permasalahan. Pasti ada dong tentang problemnya, tentang bagaimana cara kita mengatasi, itu juga pasti ada. Lalu sebenarnya kita tuh sering beradu argumen untuk menentukan suara apa dan suara apa. Karena di Padus kan ada 4 suara, alto, sopran, lalu tenor, bass. Sebenarnya kalau ya kami bisa pakai 6 suara. Apa aja tuh 6 Bass, suara? basser dan mezzo sopran. Gitu. Oke. Tapi di saat-saat seperti itu kami tuh sangat susah mencari suara-suara yang tepat dengan suara yang dipilih Jadi tadi. belum ketemu gitu Iya, ya? belum ketemu. Oke. Nanti ada kadang-kadang saya sendiri biasa di sopran, terus tiba-tiba pindah ke alto. Nanti saya yang di alto tiba-tiba pindah ke mezzo sopran. Jadi kami lebih kayak susah menentukan suara-suaranya karena kan lagu itu berbeda-beda ya Loros, kayak ada yang berat, ada yang tinggi ya kan. Kayak lagu perlombaan kami kemarin itu tinggi ya Garos. Iya, tinggi. Pengalaman kamu waktu jadi tenor tuh gimana Ros? Sulit sih. Sulit pastinya. Pasti ada sulitnya ya Iya, kan? karena dia tenor itu tinggi kan, Tinggi dong. tinggi ya kan. Nah kami tenor itu tinggi dan memang Rosihan waktu itu ada pengalaman yang sedikit menjengkelkan lah. Apa itu? Boleh nih cerita. Nggak dapet tentang nada suara dan tangga suaranya itu dia nggak dapet. Maksudnya gimana tuh? Kayak nyanyinya itu melenceng dari partitur. Oh. Karena itu sangat susah dicapainya. Tenor adalah bagian tertinggi dari paduan suara. Oh, jadi Rosihan ini masuk ke tenor yang Iya. bagiannya tertinggi. Oh, Iya. keren. Kita tepuk tangan dulu dong. Jelas dong. Oh, emang keren Karena ya. aku sendiri juga di sopran kan. Bukan sopran, mezzo sopran. Mezzo sopran. Iya. Dan aku juga senang kan memilih Rosian jadi ketua Padus karena aku melihat potensi Rosian sebagai seseorang yang benar-benar tegas, jujur, bahkan kemampuan bernyanyinya pun sangat oke. Oh, gitu. Iya. Keren sih. Untuk harapan kalian ke depannya nih untuk Padus sendiri ya, boleh dong kita tahu nih harapan atau pesan apa yang kalian ingin buat Padus SMA Muhammadiyah Martapura ke depannya. Harapannya apa ya, Ros? Kayak banyak ya kan harapan kita waktu itu memang harapan aku dan Rosian untuk Padus banyak. Salah satunya kayak mengembangkan paduan suara lebih maju. Terus Tentu ya. untuk anggotanya gimana, Ros? Kayak
Rosian kan pengen anggotanya lebih mengerti, patuh, ya kan? Iya. Lebih patuh dan lebih mengerti tentang keadaan kita bagaimana. Aku memilih Rosian bukan sebagai untuk disuruh-suruh ya. Oh, tentu. Jelas. Aku memilih Rosian jelas karena potensi dia, bukan karena untuk aku menyuruh dia sebagai anggota ketua paduan suara tuh bukan, tapi memang dari potensi dia sendiri. Jadi Kayak memang gitu. potensi Rosian ini sudah terlihat buat kedepannya gitu ya. Iya. Semoga pilihan yang tepat ya. Jelas dong, aku benar-benar berdoa untuk Rosihan dengan kedepannya juga. Apalagi pelatih kita itu memang tegas, jujurnya pun nggak sebanding dengan jujurnya kita. Bener-bener jujur. Kalau dari pelatihnya sudah sebagus itu, anak didiknya juga nggak harus diragukan lagi sih ya. Pastinya juga memiliki kejujuran yang sama. Ya, Tadi kan aku bertanya nih, harapan apa untuk kedepannya? Kali ini aku mau bertanya tentang agenda atau jadwal apa nih yang akan dilaksanakan oleh paduan suara untuk kedepannya. agenda kedepannya mungkin kami ada perlombaan di Banjarmasin Sekalsel, yaitu tanggal 19 sampai tanggal 21. Dan sekarang juga Rosian mau lomba vokal solo. Tanggal berapa? Keren nih. Tanggal 14 Juni. Sama-sama Juni, berarti waktunya dekat. Jelas tuh. Kami sering seperti itu. Mendadak kah? Iya, mendadak. Oh. Biasanya kami latihan hari H1. Satu tapi masih bisa menghasilkan hasil yang memuaskan. Jelas. Keren paduan suara kita ini ya. Semoga untuk agenda dan harapan yang tadi akan berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Tapi sebelum diakhiri nih, aku dengar-dengar dari paduan suara SMA Muhammadiyah Martapura nggak hanya vokal grup, vokal solo, tapi juga ada yang bisa puisi nih. Boleh dong untuk Dina dicontohkan sedikit penampilan puisinya. Wah, ternyata kamu tahu ya kalau aku bisa puisi. Oh, tahu dong. Sangat tersanjung di saat ada orang Oke. tahu. Kalau orang taunya aku hanya ikut paduan suara Nyanyi biasa. gitu ya. Iya. Tidak untuk puisi. Tapi terima kasih telah membolehkan aku membacakan puisi. Terima kasih kembali. Jadi aku punya karya, bukan karya sih, tapi aku menulis sedikit. Tapi bolehlah aku contohkan untuk satu bait. Oh, jadi ini menulis sendiri. Oh, bakatnya nggak hanya terbatas di membaca puisi, tapi juga sampai menulis puisi, teman-teman. Keren sekali. Silahkan nih penampilannya. Sekarang nih. Oh, boleh dong. Kapan lagi? Terima kasih. Iya. Sepi melaut dan terbang. Terdengar alunan musik mencekam. Malam terlampau indah hingga menciptakan alunan kelam. Walau kegelapan terus melanda, aku akan menciptakan langit hingga terbitlah matahari. Wah, keren sekali teman-teman. Dari segi penghayatan, segi lirik, semuanya mantap banget. Ternyata bener ya yang dibilang tadi, kalau nggak cuman berbakat dalam vokal solo, vokal grup, tapi juga ada bakat dalam puisi. Wah, keren sekali sih. Aku sampai merinding dengarnya. Makasih banyak telah menyanjung puisi buatan aku. Tapi aku tidak ingin terus menerus ada di atas, tapi aku juga melihat di bawah. Roda kehidupan itu Iya, berputar. pasti. Oke. Terima kasih kembali untuk kalian yang sudah ingin menyempatkan diri menjadi pembicara di podcast kali ini. Oh iya, sebelum berakhir, di sini ada sedikit himbauan dari SMA Muhammadiyah Martapura.
SMA Muhammadiyah Martapura membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran 2023-2024. Segera daftarkan diri dengan cara mendaftar bisa datang langsung ke sekolah atau menekan link online yang akan tertera nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.